Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Ratnasari dengan NIM 2301020205 dari kelas PGSDG. Di sini saya akan nge-review jurnal yang judulnya tentang pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Tahun terbitnya yaitu Juli 2015. Penulisnya adalah Nova Nomari dari Sekolah SMA Negeri 1 Arga Makmur. Nama jurnalnya Manajemen Pendidikan Volume 9 Nomor 3. Latar belakang penelitian. Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka menerapkan landasan spiritual, moral, etika, dan pembangunan bangsa. Selanjutnya, pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraan oleh suatu komunitas, suatu masyarakat, melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang lebih berjalan sejak manusia itu ada. Tujuannya yang pertama, mengetahui dan memahami makna pendidikan karakter, dan yang kedua, mengetahui strategi pelaksanaan pendidikan karakter, yang ketiga, mengetahui tujuan pendidikan karakter. Metode penelitiannya yaitu dengan metode kualitatif. Hasil pembahasan, pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan peserta didik dari lingkungan sosial budaya masyarakat dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila. Jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter atau pendidikan watak. Sejak awal muncul pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Dewey misalnya pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah melakukan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan utama pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat, Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah yaitu tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai 7 prinsip utama pendidikan, yaitu antara lain yang pertama kesehatan, yang kedua penguasaan proses-proses fundamental, yang ketiga menjadi anggota keluarga yang berguna, yang keempat pekerjaan, dan yang kelima kewarganegaraan, yang keenam penggunaan waktu luang secara bermanfaat, dan yang terakhir watak susila. Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dan diidentifikasi dari sumber-sumber agama. Karena dalam masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, maka kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan didasari pada nilai yang berasal dari agama, dan sumber yang kedua adalah Pancasila. Pancasila
adalah negara kesatuan Indonesia yang ditegakkan atas prinsip kehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang disebut dengan Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945. Artinya, nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak sengaja atau berjalan secara alamiah. Pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraan oleh suatu komunitas masyarakat, melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang telah berjalan sejak manusia itu ada. Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan, atau perilaku manusia, atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan akhlak, tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikatnya dalam diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana keduanya itu ada. Karena pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Tujuan pendidikan karakter bangsa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang penuh dan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya, pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak sadar oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Selanjutnya, strategi pendidikan karakter yang akan dibahas adalah strategi pendidikan karakter melalui multi-talent approach. Strategi pendidikan karakter ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik. Yang manifestasi pengembangan potensi akan mengembangkan self-confidence yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan bagi anak didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh di sekolahnya atau anak didiknya tersebut mengikuti tes intelijensia. Cara tersebut misalnya melalui kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik, atau kemampuan motorik, atau lewat cara sosial emosional. Konsep multi-intelijensi mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin tahu. Bagi orang tua atau guru, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan untuk mengasah anak tersebut. Baik guru atau orang tua juga harus keluar dari paradigma tradisional. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, tetapi kecerdasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat ditumbuhkan dan dikembangkan.
Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Melalui pengenalan multi-intelijensi ini, kita dapat mempelajari kekuatan atau kelemahan anak dan dapat memberikan mereka peluang untuk belajar melalui kelebihan mereka. Tujuannya agar anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dunia. Kelebihannya, yang pertama, memberikan kesadaran. Artikel ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter yang seringkali terabaikan dalam kurikulum formal. Dan yang kedua, menunjukkan manfaat jangka panjang, menjelaskan bagaimana pendidikan karakter dapat membentuk individu yang lebih baik dan masyarakat yang lebih harmonis. Yang ketiga, dukungan bukti empiris. Artikel yang baik biasanya menyertakan penelitian atau studi khusus yang menunjuk efektivitas pendidikan karakter. Dan yang terakhir, panduan implementasi, memberikan saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan. Kekurangannya, yang pertama, subjektivitas. Artikel ini jadi terlalu subjektif, tergantung pada perspektif penulisan tanpa mempertimbangkan berbagai pandangan yang ada. Yang kedua, generalisasi berlebihan. Terkadang artikel mungkin terlalu menggeneralisasikan tanpa mengakui bahwa implementasi pendidikan karakter dapat berbeda-beda tergantung konteks, budaya, dan sosial. Dan yang terakhir, kurangnya data konkret. Tidak semua artikel didukung oleh data empiris yang kuat sehingga argumennya yang disampaikan mungkin kurang meyakinkan. Sekian review penelitian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.